Ada sebuah doa resmi Gereja Katolik yang setiap hari didoakan oleh para imam, biarawan, biarawati, bahkan juga umat awam di seluruh dunia. Doa ini dikenal dengan nama ibadat harian, atau sering disebut juga brevir maupun doa ofisi. Namun, ternyata masih banyak umat Katolik yang belum begitu mengenal, apalagi memahami apa sebenarnya makna doa ini. Ibadat harian adalah bagian dari liturgi resmi gereja. Dalam bahasa Latin, doa ini disebut liturgia horarum, yang berarti liturgi waktu. Di Indonesia, umat Katolik lebih sering menyebutnya dengan istilah ibadat harian, doa brevir, atau doa ofisi. Intinya, doa ini bertujuan menyerahkan seluruh hari kepada Allah agar waktu, hari, bahkan hidup manusia diberkati dan dikuduskan olehnya. Kata brevir sendiri berasal dari bahasa Latin breviarium yang berarti ikhtisar atau singkatan. Pada abad pertengahan, istilah ini merujuk pada kumpulan teks doa yang dipakai dalam ibadat harian. Baru pada abad ke-11, semua teks doa itu mulai dikumpulkan menjadi satu buku supaya lebih praktis dan mudah dibawa. Sejak saat itulah, istilah brevir atau breviarium dipakai untuk menyebut buku doa harian yang lengkap. Sementara itu, istilah ofisi berasal dari kata Latin officium, yang berarti tugas, kewajiban, atau pelayanan. Semula, kata ini menunjuk ibadat secara umum sebagai tugas orang Kristen. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, istilah officium divinum akhirnya dipakai untuk menyebut doa resmi gereja setiap hari, yaitu liturgi harian. Kalau kita menengok ke sejarah gereja, praktik ibadat harian berakar dari kebiasaan umat Kristiani sejak awal mula. Kisah para rasul mencatat bahwa para murid berkumpul dalam doa bersama. Rasul Paulus juga dalam suratnya kepada jemaat di Roma bab 1 ayat 12 mendorong umat untuk bertekun dalam doa. Bahkan, Yesus sendiri mengingatkan murid-muridnya untuk selalu berjaga-jaga dalam doa agar kuat menghadapi pencobaan. Bukan hanya mengajarkan, Yesus pun memberi teladan, sebab ia sendiri sering berdoa di waktu-waktu tertentu. Tradisi doa dalam gereja juga dipengaruhi kebiasaan doa orang Yahudi yang memiliki jam-jam khusus untuk berdoa. Karena itu, sejak masa awal, umat Kristiani juga membentuk jam doa, terutama doa pagi dan doa sore. Di kemudian hari, berkembang pula doa-doa pada jam 9 pagi, 12 siang, dan 3 sore. Menariknya, doa harian sejak awal bukan doa pribadi, melainkan doa bersama. Pada abad kedua, Santo Ignatius dari Antioquia menegaskan pentingnya umat berkumpul dalam doa ini. Dua tradisi besar kemudian terbentuk. Pertama, tipe katedral, yaitu doa bersama umat di hadapan uskup, biasanya pada pagi dan sore hari. Kedua, tipe monastik, yaitu doa para rahib dan biarawan yang mendoakan mazmur dan teks kitab suci sepanjang hari, bahkan sepanjang malam. Kedua tradisi inilah yang kemudian menjadi dasar ibadat harian yang kita kenal sekarang. Sejak abad ke-6, berkat perang Santo Benediktus dari Nursia, doa-doa harian mulai tersusun lebih sistematis. Ada doa malam atau matutinum, doa pagi laudes, doa jam pertama prima, doa jam ketiga tertia, doa jam ke-6 sexta, doa sore vesper, dan doa penutup malam completurium. Tradisi ini terus berkembang hingga akhirnya diperbaharui dalam Konsili Vatikan II pada tahun 1960-an. Konsili Vatikan II membawa pembaharuan penting. Beberapa ketentuan yang ditekankan antara lain, ibadat pagi atau laudes dan ibadat sore atau vesper dipandang sebagai doa utama. Ibadat penutup malam atau completurium menjadi doa untuk menutup hari. Ibadat bacaan atau matutinum bisa didoakan pada malam atau pagi hari. Ibadat prima dihapuskan. Ibadat siang tetap dipertahankan dalam bentuk doa singkat, yaitu tertia, sexta,
dan nona. Dengan demikian, susunan ibadat harian yang kita kenal sekarang adalah ibadat bacaan, ibadat pagi, ibadat siang, ibadat sore, dan ibadat penutup malam. Lebih dari sekedar doa rutin, ibadat harian memiliki makna teologis yang mendalam. Doa ini adalah liturgi resmi gereja. Artinya, doa bersama seluruh umat yang menyatukan gereja dengan doa Kristus sendiri. Melalui ibadat harian, gereja ikut mengambil bagian dalam tugas Kristus sebagai Imam Agung yang mempersembahkan dirinya kepada Bapa untuk keselamatan dunia. Inti dari doa ini adalah pengudusan waktu. Setiap jam, setiap hari, setiap waktu dipersembahkan kembali kepada Allah. Dengan demikian, seluruh hidup manusia disatukan dengan karya keselamatan Kristus. Waktu pagi, siang, sore, dan malam bukan sekedar detik yang berlalu, melainkan saat perjumpaan manusia dengan Allah. Doa harian membantu umat menyadari bahwa setiap momen adalah kesempatan untuk bersyukur, memuji, dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Sahabat Katolik terkini, di tengah kesibukan dunia modern, ibadat harian mengingatkan kita bahwa waktu bukan hanya milik manusia. Setiap jam, setiap detik, sejatinya adalah anugerah Tuhan. Dengan berdoa ibadat harian, umat Katolik diajak untuk tidak hanya berdoa di gereja pada hari Minggu, tetapi juga menghadirkan doa dalam irama hidup sehari-hari. Inilah doa gereja universal, doa yang menyatukan umat Katolik di seluruh dunia, dari imam, biarawan, biarawati, hingga umat awam. Sebuah doa yang sederhana, namun membawa pesan yang kuat, agar seluruh hidup kita menjadi pujian bagi Allah.